kondisi satuan pendidikan melalui data yang disampaikan oleh Pak Mane. Kemudian di situ kita akan gunakan data itu untuk menganalisis kebutuhannya. Bagaimana kita memaknai data tadi? Bisa di level keluarga, bisa di level satuan pendidikan, bisa di level dinas atau di pusat. Kalau kita berbeda visi tentang makna data, tentu akan sulit untuk menyelesaikan masalah tadi. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas topik perencanaan berbasis data pada satuan PAUD dengan narasumber Bapak Elmanik Mustiko Hendro dan Bapak Katman. Bersama saya Syahnas Haq dalam podcast PAUDpedia. Salam PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar ayah, bunda, dan sobat PAUD semuanya? Penasaran ya? Hari ini membahas apa di podcast PAUDpedia? Baiklah, sebelum saya kasih tahu topik pembahasannya, ini ada 5 intervensi yang dilakukan dalam program Sekolah Penggerak agar semuanya berjalan dengan maksimal. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan terakhir adalah digitalisasi sekolah. Ini hari ini membahas yang keempat. Poin keempat yaitu perencanaan berbasis data. Bapak-bapak terima kasih loh sudah ada. Mau dipanggil Bapak apa Mas? Terserah Ibu. Saya? Apa aja deh. Baik, kalau gitu Mas aja kali ya, supaya lebih muda. Kan tadi kan udah bedakan kan? Sudah. Udah kelihatan 30 tahun lebih muda bukan? 60 tahun lebih muda. Minus. Baiklah, ini ada 2 Mas, Bapak, Kakak yang luar biasa untuk kita semua, yaitu Bapak Dr. Andes Elmanik Mustiko Hendro MSI yang berkarya di Pusat Data dan Teknologi Informasi atau yang kita tahu adalah Pusdatim ya singkatannya. Ya. Dan ada Bapak Katman SPDMA, beliau adalah Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kerjasama. Nah, jadi Mas Manik sama Mas Katman, di Indonesia ini banyak yang bisa kita selesaikan jika kita memperbaiki datanya dulu. Betul. Betul kan kalau saya salah? Betul silakan. Sekali. Terima kasih. Jadi begini Bu. Nggak lucu, masa aku manggil Mas, dipanggilnya Ibu baliknya. Oke, siap. Iya. Jadi begini, betul sekali. Semua akan setuju bahwa perencanaan akan berangkat dari data. Itu pasti semua akan setuju. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai data itu. Data jangan dianggap sebagai numerik tadi, tetapi bahwa di situ ada orang hidup yang harus kita lindungi. Itu. Nah, disinilah nanti akan menggerakkan semua yang ada di dalam manajemen pendidikan, termasuk manajemen yang ada di sekolah. Betul. Jadi semua harus berangkat dari data. Jadi kalau misalnya Mas Manik ini adalah konsep global yang lebih besar. Kemudian kalau Mas Katman adalah pengejawantahannya. Ya. Realisasinya itu bagaimana gitu ya? Realisasi, pemanfaatannya dan perbaikannya. Cakep. Nah, kalau begitu ini PAUD penting loh. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Kalau misalnya fondasinya oglek, ia akan rubuh dengan mudah. Betul bangunannya. Ya. Itu sebabnya agar longitudinal, berkelanjutan, berkesinambungan, maka data menjadi penting toh Mas. Silakan. Ya. Jadi untuk pendidikan anak usia dini ini kan merupakan
landasan bagi atau peletakan dasar yang pertama bagi keberlangsungan hidup manusia. Nah, kenapa sih PAUD ini menjadi penting? Aturan-aturan ataupun pelajaran-pelajaran dasar tentang bagaimana hidup itu harus diperoleh anak di PAUD melalui pembiasaan dan pemberian norma-norma. Nah, kemudian terkait dengan data, kita sesungguhnya telah memiliki sebuah sistem untuk bisa mengaktualisasikan data tersebut, ataupun data itu sebagai representasi dari kondisi yang sebenarnya. Kalau datanya benar, ya berarti kita bisa melihat kondisi yang sebenarnya. Betul. Kalau datanya asal, berarti kita tidak bisa melihat realitas dan kondisi kontekstual dari katakanlah kalau di lembaga PAUD-nya. Oleh karena itu, baik data peserta didik maupun data dari satuan pendidikannya harus kondisi yang sebenarnya, sehingga ketika kita memanfaatkan data itu untuk perencanaan, maka yang kita lakukan langkah-langkahnya sesuai dengan konteks yang akan diselesaikan. Cakep. Jadi benar sekali. Ayah bunda sobat PAUD, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh kedua bapak yang luar biasa ini adalah jangan sampai berjalannya tuh ngawur. Betul. Gitu ya. Kalau nggak ada kayak bikin bangunan, lah kalau nggak ada blueprint, nggak ada cetak biru, itu kontraktornya mau pingsan, fondasinya bentuknya kayak apa, tiangnya mesti ditaruh di mana. Nah, jadi kalau dikaitkan gitu ya Mas Manik, seperti apa nih perencanaan berbasis data pada satuan PAUD? Oke, terima kasih Bu. Jadi begini. Nggak boleh dong, kan aku udah manggil Mas. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Syahnas. Alhamdulillah. Jadi betul sekali bahwa data itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah data harus faktual, sesuai dengan faktanya. Yang kedua adalah data harus sesuai dengan legalitasnya. Karena dua acuan ini harus kita pegang bersama untuk menjadi suatu kumulatif data yang akan menjadi perencanaan. Itu yang harus kita pegang. Satu, faktual sesuai dengan fakta kejadian. Yang kedua, legal sesuai dengan legalitas yang ada. Kalau kita bicara tentang penduduk, siswa, ya harus mengacu kepada data Dukcapil yang ada di kependudukan. Nah, seperti itu. Kalau kita mengaku warga negara, artinya kita punya NIK, nomor induk kependudukan. Sesimpel itu, begitu ya? Iya, betul. Kalau mau bikin PAUD, perencanaan dengan berjalannya PAUD itu, mesti ada data. Betul sekali. Begitu ya Pak? Iya, betul. Itu boleh saya tambahin? Boleh dong. Kalau itu kita bicara tentang siswa. Kalau kita bicara satuan pendidikan, tentu satuan pendidikannya harus memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh yang berwenang. Kalau PAUD tentu oleh dinas kabupaten kota. Nah, disinilah yang sebenarnya harus kita pegang. Baik, lanjutkan. Saya tambahkan nih, kalau tadi kan disebutkan data yang bagus itu ada dua ya. Saya tambah satu lagi ya mungkin ya. Mutakhir. Jadi harus mutakhir nih. Kalau sudah berubah datanya nggak diubah, ya jadi tidak sesuai lagi kan. Gitu kan. Jadi harus mutakhir. Makanya satuan pendidikan ini kalau ingin pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan baik, berarti datanya harus selalu mutakhir. Nah, terkait dengan perencanaan berbasis data, ini sebenarnya kita bisa mengambil dari peraturan pemerintah atau dari PP nomor 57 tahun 2021 yang di situ mengamanatkan evaluasi sistem pendidikan. Nah, salah satu dari bagian dari evaluasi sistem pendidikan itu adalah perencanaan berbasis data, yakni data yang terkait dengan satu, capaian belajar murid, kemudian data pemerataan kualitas layanan, kemudian data dari guru dan tenaga pendidikannya, data terkait dengan proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah data terkait dengan pengelolaan sekolah dan pengelolaan sumber daya sekolah. Kira-kira gitu ya. Baik, nah kalau begitu ini
supaya lebih terang benderang nih ya buat ayah bunda dan juga sobat PAUD yang nonton, bayangkan ini kan kalau Salam Paudpedia ini kan bentuknya lingkaran ya, karena kami menginginkan ini adalah seperti lingkaran holistik penuh, sehingga para sarjana lulusan PAUD gini ya? iya, nggak begini, beda, ya, iya. Nah jadi itu menjadi lingkaran penuh. Saya masuk dari lingkaran ya. Bayangkan lingkaran besar itu adalah seperti ekosistem pendidikan. Lingkaran besar ekosistem pendidikan. Di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran lagi di dalamnya yang kita sebut dengan ekosistem platform. Begitu ya? Platform ya. Platform itu di dalamnya ada lingkaran lagi nih, ayah bunda dan juga sobat PAUD. Yang kita sebut adalah ekosistem data. Memang dia menjadi lingkaran terkecil dari lingkaran besar yang disebut ekosistem pendidikan. Tapi inilah jantungnya. Ya, betul sekali. Setuju ya? Betul sekali. Kalau jantungnya nggak jalan, maka akan timbul penyakit. Ya. Karena peredaran darahnya nggak benar. Ya. Silakan. Betul sekali. Jadi yang dinamakan ekosistem data di sini adalah suatu ekosistem data yang terkoneksi dengan sektor-sektor lain sesuai dengan kewenangannya. Pemda misalnya. Pemda, kemudian dengan sektor kependudukan, sektor kemiskinan dari Kemensos misalkan, semua harus nyambung. Karena akan mengkoreksi atau mengupdate atau memvalidasi dari data tadi. Tadi data kan harus faktual, legal. Faktualnya termasuk tadi adalah terkini. Nah, artinya harus dikoreksi dengan data-data yang lain. Nah, ini yang sebenarnya harus kita coba pahami bersama dengan konteks bahwa kita memahami data ini tidak hanya sebagai data numerik tadi. Betul. Kembali lagi ke sana. Ya. Jadi kembali lagi bahwa data tadi adalah ada orang hidup yang harus kita pastikan. Ada masa depan anak manusia loh di sini. Iya, betul. Iya, betul. Untuk menggerakkan ekosistem pendidikan tadi yang di luar tadi harus berangkat dari data yang sama tadi. Itu yang mungkin secara garis besarnya seperti itu. Paham, sangat dipahami. Kalau begitu pasti ada kendala. Ya. Pasti ada tantangan, ada obstacles-nya dalam pengelolaan gitu ya, Mas Katman. Dalam lapangannya untuk kelak nih program sekolah penggerak untuk PAUD yang dihubungkan dengan sumber daya sekolah. Ya. Kelak nih kalau dilihat apa yang menjadi tantangan yang harus ditaklukkan? Ya, Mbak Sanas, ini kalau bicara tentang pendidikan PAUD, mungkin secara umum tantangannya akan sama dengan jenjang yang lain. Tapi tentunya PAUD ini lebih kompleks ya, karena dari sisi yang pertama, kalau yang kelihatan saat ini saja terkait dengan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya sekolah, ini ada beberapa unsur dari ekosistem yang memang harus terlibat secara intens. Nah, ini siapa yang bisa menggerakkan? Yang pertama itu, yang bisa menggerakkan agar ekosistem ini jalan itu siapa? Tentunya salah satunya adalah kepala sekolah. Oleh karena itu, program sekolah penggerak ini yang dikedepankan adalah membangun sumber daya manusianya. Mulai dari siapa? Mulai dari kepala satuan PAUD-nya. Itu harus memiliki visioner ya. Visioner itu artinya mereka mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kelas maupun di lingkungan sekolahnya. Nah, setelah mereka mampu mengidentifikasi, mereka ini kepala satuan ini, maka kepala satuan ini harus bisa bagaimana sih caranya bisa memberdayakan satu yang paling dekat, tutor ataupun bunda ayahanda PAUD. Nah, kemudian masyarakat sekitar itu bisa orang tua, bisa komunitas ya. Nah, jadi mengidentifikasi dulu nih persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara apa, oleh siapa. Betul. Itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala satuan PAUD. Ya. Nah, dan itu belum banyak yang memiliki, makanya kita harus bisa mengubah paradigma berpikir. Kepala satuan PAUD itu bukan sekedar manajerial administratif, tapi dia harus mampu mengeksplor kondisi permasalahan yang ada di lingkungannya untuk kemudian mencari solusi.
baik dengan pemerintah daerah, dengan komunitas, dengan orang tua maupun dengan pemerintah pusat. Dan inilah manfaat data. Itu manfaat data, karena data akan memberikan warna terhadap apa yang kita lakukan. Betul. Dan hasilnya. Ya, setuju. Nah, kalau begitu untuk Anda berdua gitu ya, tadi sebetulnya kan Mas Manik udah menyebutkan dengan gamblang sekali, data itu bukan hanya sekedar numerik ayah dan bunda. Di situ ada kehidupan anak manusia yang mesti tahu mesti dibawa kemana, dikasih bantuannya bagaimana, dengan polanya, tracknya udah dibuat melalui data seperti itu. Nah, kalau vertikal dan horizontal begitu ya, bagaimana menjelaskan dengan cara yang mudah untuk ayah bunda dan sobat PAUD sehingga kita bisa berkolaborasi dan memudahkan hal ini kelak yang akan diberikan kepada PAUD. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat pendidikan PAUD, kita melihatnya adalah ada 230.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia, termasuk RA gitu. Artinya kita melihatnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada saat kita bicara tentang Sabang sampai Merauke, tentu kita tahu sesuai kewenangan otonomi daerah. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan ada sekolah. Nah, di dalam pendidikan itu kan ada 3 komponen besar yang bertanggung jawab. Satu, pemerintah pusat. 2, pemerintah daerah. 3, masyarakat. Nah, disinilah sebenarnya ada 3 komponen ini yang harus bekerja sama bagaimana pembangunan pendidikan itu bisa terbentuk. Nah, sekolah penggerak ini adalah sebagai embrio untuk bisa menggerakkan 230.000 tadi. Nah, strateginya gimana? Nah, strateginya ya 3 komponen ini harus kerjasama nih. Nah, 3 komponen bisa kerjasama dengan catatan kita menggunakan data yang sama. Itu yang sebenarnya harus kita coba pahami bersama tentang vertikal dan horizontal tadi, karena data itu harus relasional dan longitudinal, berkelanjutan gitu, tidak bisa sepotong-sepotong karena nanti lulusan dari PAUD menjadi inputnya SD, outputnya SD akan menjadi inputnya SMP dan seterusnya. Jadi sebenarnya PAUD ini menjadi dasar pembangunan pendidikan Indonesia. Ini harus kuat. Ya, kuat dari mana? Datanya dulu harus kuat. Dalam satu ekosistem. Orang pintar bicara dengan data. Siap. Karena kalau tidak dia sedang menghayal atau lagi ngebohong. Benar kan? Sepakat. Yang buntutnya bisa menjadi sebuah celah untuk korupsi. Sepakat. Itu kan yang dijaga sebenarnya ya. Betul. Nah, kalau begitu implementasinya nih, bagaimana caranya Mas Katwan? Jadi kelak buat satuan PAUD ini. Yang pertama saya kaitkan dengan yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa pemanfaatan atau manajemen berbasis sekolah kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya sekolah ya berarti kan? SDS. SDS kan, manajemen sekolah dan pemberdayaan pemanfaatan sumber daya sekolah. Nah, di sini kan kita mendesain untuk bisa melihat apakah kondisi belajar di satuan PAUD itu kondusif atau tidak. Kondusif itu artinya aman, menyenangkan, kemudian aman, menyenangkan, apalagi yang salah satunya itu ya aman dan menyenangkan. Itu kita harus mendapatkan datanya melalui survei, survei lingkungan belajar. Nah, di situ kita akan bisa mengidentifikasi dari dimensi pengelolaan sumber daya sekolah ini sejauh mana anak-anak PAUD misalnya ya itu bisa memperoleh kesempatan belajar yang baik dan merasa nyaman ketika belajar di lingkungan satuan pendidikan. Baik.